Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kembali kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemarin sampai di wa ya'buduna min dunillahi itu ya. Bukan ya? Bukan. Sampai di mana? Wa qulu faqul taib. Sekarang wa idza aradta ya. Nah. Wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayni. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa iza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayni. Al-awwalu an ta'rifa anna al-kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa astahalla nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyyati wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul umura illallahu wahdahu kama qala ta'ala Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul maita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Qala asy-syarih hafizahullah Ubadul kuburi al-ana yaquluna ma dama annahu i'tarafa anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi wal mumitu al-mudabbiru fa innahu muslimun. Izan ma makna la ilaha illallah laisa laha makna indahum laisa laha ma'nan indahum di anal musyrikina yaquluna hadzal ladzi yaquluhu haula'i. Qala al-muallifu rahimahullah wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihaza kullihi wa muqirruna bihi wa ma hadza lam yudkhilhum zalika fil islami wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya'a minal muharramati khaufan minallahi azza wa jalla. Qala syarih hafizahullah hiya mas'alatun azimatun wa muhimmatun jiddan faqalla man ya'tani biha li'anna haula'i yaquluna man aqarra bi tauhidir rububiyyati sara musliman wa kana al musyrikuna fil jahiliyati yukirruna bi tauhidir rububiyyati wa indahum ibadatun ka sadaqati wal haji ka sadaqati wal haji fahum yahujjuna wa ya'tamiruna wa yaquluna la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu illallahu
ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyati wa yata'abbaduna bi badil ibadati walakin lamma kanu la yukhallisuna al-ibadata lillahi wahdahu bal ya'buduna allaha wa buduna ma'a ghairihi soru wa ya'buduna ma'a ghairihi. Ma'ahu tidak ada ma'ahu di situ. Tidak ada Ustaz. Oh, langsung ma'a ghairihi di situ. Nah Ustaz. Oh, kalau sini ma'ahu ghairahu. Baik, lanjut. Ma'a ghairihi soru musyrikina. Baik. Ikhwan fiddin azakumullah, kemudian kita masuk ke qaulal muallif rahimahullah. Wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayni. Jika engkau ingin mengetahui perkara ini, atau jika Anda menyadari perkara ini dengan jika Anda ingin mengetahui perkara ini dengan sempurna, maka itu dengan dua cara. Taib, dengan dua cara. Maksudnya perkara apa ini? Perkara apa? Dengan dua cara ini? Perkara? Syekh Utsman, perkara tauhid. Maksudnya perkara tauhid dan syirik. Taib. Yang pertama, antarifa annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisaahum kanu mukirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyah. Yang pertama, engkau harus mengetahui atau engkau harus menyadari bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah telah memerangi mereka dan membunuh mereka. Perhatikan ya, qatala memerangi, wa qatala membunuh. Taib, beda itu ya. Qatala yuqatilu, saling memerang. Dan Nabi abah amwalahum, membolehkan mengambil harta-harta mereka. Wastahalla nisaahum, dihalalkan untuk ditawan wanita-wanita mereka. Mereka ini, orang-orang kafir ini mengakui untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Nah ini. Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul umura illallah wahdahu. Dan dia adalah tauhid rububiyah ini bahwasanya bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala urusan kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapakah yang mayyarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang memiliki atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allahu, maka pasti orang-orang kafir ini akan mengatakan itu seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah Muhammad, mengapa kalian tidak mau juga bertakwa? Kemudian qala syarih hafizahullah, ubadul kuburil ana yaqulun, para penyembah kubur saat ini mereka mengatakan, madama annahu tarafa anna Allahu al khaliqur raziqul muhyil mumitu al mudabbiru fa innahu muslimun. Yang sekarang berarti hanya mengakui tauhid rububiyah. Orang penyembah kubur saat ini dia bilang, selama engkau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, maka dia adalah muslim.
Ini seperti akidahnya orang-orang musyrikin. Idzan, ma makna la ilaha illallah? Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Taib, Syekh katakan laisa laha ma'nan indahum. Maka makna la ilaha illallah tidak ada makna sama sekali bagi mereka. Kenapa? Li'annal musyrikina yaquluna hadzal ladzi yaquluhu haula'i. Karena orang-orang musyrikin juga di zaman Nabi itu berkata, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para penyembah kubur di zaman sekarang. Hanya mengakui tauhid rububiyah. Bilang pokoknya tidak apa-apa selama tidak apa-apa pi minta di kuburan, pi minta sama orang soleh itu taruh pajang fotonya di rumah baru minta sama dia. Tidak apa-apa selama dia akui yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan Allah, maka kau tetap sebagai seorang muslim, status sebagai seorang muslim. Nah, kita katakan keyakinan seperti ini tidaklah melebihi, tidaklah melewati keyakinannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Sedikit pun tidak melewati atau tidak melampaui dari keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena mereka juga mengucapkan ini, meyakini ini. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan? Ya Allah. Tapi kalau misalnya dibilang, coba kau sudah mengakui Allah yang menciptakan. Kalau begitu hanya Allah yang kau sembah. Tidak boleh minta-minta ke yang lain. Ini yang orang tidak terima di sini. Masalah tauhid uluhiyah. Di situ mereka yang tidak terima. Orang musyrik, orang penyembah kubur zaman sekarang boleh jadi karena kejahilan, boleh jadi karena juga syubhat. Jadi antara dua itu. Kejahilan itu larinya ke syahwat, syubhat ini lari ke yang kerancuan pola pikir itu larinya ke syubhat. Antara dua ini kemungkinannya mereka. Boleh jadi karena syubhat atau syahwat. Baik. Kemudian kata Syekh kembali ke matan, hadhihi wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ini adalah masalah yang paling penting, yang sangat mulia, lagi sangat penting, masalah yang besar. Yaitu engkau mengetahui bahwasanya annal kufarul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Yaitu bahwasanya orang-orang kafir yang dulunya Rasulullah memerangi mereka sallallahu alaihi wasallam itu mempersaksikan hal ini, mempersaksikan keyakinan ini, ucapan ini mereka persaksikan seluruhnya dan mereka mengakuinya, muqirruna bihi. Mereka akui itu. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Bersamaan dengan itu pengakuan mereka, keyakinan mereka ini terhadap tauhid rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya ketika kalau misalnya kita ada orang yang awam sekali dalam Islam, tidak tahu sama sekali atau mungkin dia baru masuk Islam, maka langsung dipahamkan kepada dia dipahamkan kepada dia bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrahnya itu orang yang baru masuk Islam atau baru ini itu sudah mengakui bahwa yang menciptakan itu bukan patung, bukan orang soleh atau manusia yang diagung-agungkan, bukan. Mereka mengakui itu bahwasanya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung diberi pondasi dia tentang tauhid uluhiyah supaya dia tidak bingung nantinya. Kaum muslimin sekarang kebanyakan hanya mengakui tauhid, hanya memahami tauhid rububiyah. Ketika diucapkan la ilaha illallah, mereka bilang apa? Tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Seperti itu. Jadi ana cerita sedikit sama antum. Ana pernah di daurah tahun 2016 itu. Ada syekh datang dari qori'nya ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Qori. Kan kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu kan ngajar hadis toh, hadis Sahih Bukhari, hadis yang kutubus sittah lah diajar itu. Hadis. Kan beliau muhaddis di zaman ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu bapaknya Syekh Abdul Razak yang kita selesai baca kitabnya itu, Min Ma'alimit Tauhid. Itu anaknya. Ini bapaknya ini. Jadi ada DP Qori'nya ini pas liburan Madinah, UIM,
datang ke sini, baisi dauro di sini di Gorontalo. Situ anak baru hijrah. Baru hijrah anak 2016. Baru ikut, baru sukanya tabligh akbar. Belum tahu ini kajian-kajian kitab. Sudah, pas itu ikut tabligh akbar. Beliau tanya. Beliau mengajar Durusul Muhimmah lil Ammatil Ummah. Karyanya Syekh bin Baz, ya. Pelajaran-pelajaran penting untuk orang awam. Beliau jadikan daurah sampai selesai beliau bahas. Nah, pas dia tanya, pas masuk pembahasan makna la ilaha illallah, dia tanya pakai bahasa Arab dia bilang, apakah makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah? Sudah, baru yang berterjemahkan Ustaz Hamdi terjemahkan itu. Nah, dengan PD-nya ini orang di depan, dengan PD-nya dia berdiri, angkat tangan. Dia bilang, ditanya Syekh, ditanya Syekh, apakah makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah? Karena saya sudah dicekoki dengan yang ada di TV. Nah, saya bilang, iya Ustaz. Nah, sudah, baru langsung dia kasih tahu sama Ustaz Hamdi, kasih tahu sama Syekh. Dia bilang iya. Baru Syekhnya senyum. Nah, Syekhnya bilang masih khotok, masih salah kan? Nah, sudah, baru ngaji tuh, belum belajar tauhid, belum belajar apa. Karena sudah dicekoki dengan yang ada di TV. Nah, jadi pede langsung angkat tangan berdiri. Langsung Ustaz Hamdi bilang masih salah, dia bilang. Jadi saya bingung apa jawabannya. Karena Syekh kasihan melihat saya sudah berdiri, dia kasih saya ini. Semua orang dikasih kitab apa semua, saya dikasih Yakult 1 botol. Kan beliau minum Yakult pas itu, baisi dauro itu. Dikasih Yakult. Ini ambil ini, dia bilang. Ongkos capek. Akhirnya sudah. Yang jawab benar siapa? Tahu enggak siapa yang jawab benar? Kalau tidak salah waktu itu, kalau bukan Ustadz Rifal, ada yang jadi imam sekarang di Kota Mobagu ini, yang kecil-kecil ini, siapa namanya? Saya lupa namanya. Dia anak mahat juga. Antara dua itu, itu hadiahnya mushaf Madinah yang kecil itu, yang ukuran saku itu, hadiahnya itu. Baru ditanya apa anunya? Oh iya, yang imam di sana, imam di mana? Kan agak mirip mukanya dengan Ustadz Rifal itu, yang sekarang dia di Kota Mobagu, jadi imam dia. Itu yang ini, yang jawab benar itu. Mulai dari situ saya berpikir, masya Allah, berarti artinya itu tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi bayangkan itu, di situ anak sudah berumur kira-kira sekitar 20-an lebih lah, 2016 itu, 22 atau berapa gitu. Itu bayang selama 22 tahun dicekoki dengan yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak belajar? Itu contoh kecil, dan itu anak akan selalu ingat itu. Salah itu. Mau ratusan orang ini di Al-Irsyad ini. Ya, semua banyak sekali orang di Al-Irsyad pada waktu itu. Ya. Seperti itu. Jadi ya, ala kulli hal. Dari situ juga anak baru kenal, rupanya beliau ini Ustaz Hamdi, ya, yang berterjemahkan itu. Baik, kemudian kata beliau, walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Dan ucapan yang tadi itu, pengakuan yang tadi, keyakinan yang tadi, tidaklah membuat harta-harta mereka itu diharamkan untuk diambil. Tidak juga darah-darah mereka diharamkan, darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Jadi halal darah dan harta mereka. Maksudnya boleh diperangi dan diambil hartanya jadi tawanan. Ya. Wanita-wanita mereka boleh dijadikan sebagai tawanan kalau tidak mau berislam. Wa kanu aidon yatasaddaquna, padahal mereka juga itu dahulu bersedekah, berhaji, wa ya'tamiruna, berumrah, wa yata'abbaduna, beribadah, wa yatrukuna asya'a minal muharramati, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram, khaufan minallahi azza wa jalla, dalam rangka apa? Takut kepada Allah azza wa jalla. Jadi ada dari kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang musyrikin dahulu itu takut berzina, takut minum khamar, ada di antara mereka. Tapi kalau giliran masalah berdoa, meminta, orang minta sama patung juga. Minta sama patung. Taib. Kemudian qala Syari hafizahullah, hiya mas'alatun azimatun wa muhimmatun jiddan. Ini adalah masalah yang besar dan sangat penting. Wa qalla man ya'tani biha. Perhatikan.
Dan sangat sedikit orang yang perhatian dengan masalah ini. Nah, ini yang bilang sangat sedikit ini ulama yang sudah melewati asam garam kehidupan ini. Bukan cuma baru 2-3 tahun dia belajar ini. Dia sampai mengeluarkan statement seperti ini. Hanya sedikit orang dari kalangan kaum muslimin yang perhatian dengan masalah ini. Masalah kalimat tauhid ini, pemahaman kalimat tauhid. Li'anna haula'i yaqulun, karena mereka mengatakan man aqarra bi tauhidir rububiyyati sara musliman. Siapa yang mengakui tauhid rububiyah, maka dia adalah seorang muslim, maka dia menjadi seorang muslim. Padahal wa kanal musyrikuna fil jahiliyati yuqirruna bi tauhidir rububiyyati. Padahal dahulu orang-orang musyrik di jahiliyah itu mengakui tauhid rububiyah. Wa indahum ibadatun kas-shadaqati wal haji. Dan mereka memiliki ibadah-ibadah yang banyak seperti bersedekah dan berhaji. Fahum yahujjuna wa ya'tamiruna wa yaquluna. Mereka berhaji, berumrah, dan mereka mengatakan la yakhluqu, tidak ada yang menciptakan, wa la yarzuqu, tidak ada yang memberikan rezeki, wa la yuhyi wa la yumitu illallahu, dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ini ucapan mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya tarifuna bi tauhidir rububiyah, mereka mengakui tauhid rububiyah, wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadati, dan mereka beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Walakin, akan tapi lamma kanu la yukhallisuna al-ibadata lillahi wahdah bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairahu saru musyrikin. Akan tetapi ketika mereka tidak mau mengikhlaskan peribadahan untuk Allah semata, bahkan mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah bersama Allah selain Allah. Mereka menyembah Allah dan juga selain Allah. Nah, itu. Jadi perlu dipahami ya, kalau orang kafir dia tidak menyembah Allah sama sekali. Orang kafir. Kalau musyrik dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Seperti itu. Jadi menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, itu musyrik. Baik, akan tapi ketika mereka tidak mau mengikhlaskan, mensucikan peribadahan, memurnikan peribadahan. Jadi yukhallisuna itu artinya memurnikan. Ya. Akan tapi ketika mereka tidak mau memurnikan peribadahan untuk Allah semata, bahkan mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, maka jadilah mereka orang-orang musyrikin. Maka jadilah mereka orang-orang musyrikin. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang, ya, khususnya pada penyembah kubur, ya, kuburiyin istilahnya, kuburiyun, orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah, ya, seperti itu. Baik, tafadhol baca yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, walakinnal amra tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyyati wa tauhidir rububiyyati. Lianna hadza qala syarih hafizahullah, lianna hadza huwal matlubu wa huwa tauhidul uluhiyyati ay ifradullahi bil ibadati wa laysal matlubu ifradallahi bi tauhidir rububiyyati faqat. La budda minal amrayni, la budda min tauhidir rububiyyati wa huwa mustalzamun li tauhidil uluhiyyati wa la budda min tauhidil uluhiyyati wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati. Wa huwa Mutadamminun. Wa huwa mustalzimun atau mustalzamun? Mustalzamun. Mustalzimun. Wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyyati wa la budda min tauhidil uluhiyyati wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati la yanfakku ba'duhuma an ba'din. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allahu wahdahu la syarika lahu. Tidak ada disebutkan situ wa tauhidul uluhiyyati wa huwa alla yud'a gitu. Langsung wa huwa. Baik. Coba ulang matanya. Wa
wa huwa alla yud'a wa la yurja illallahu wahdahu la syarika lahu. Qala syarih hafizahullah ay wa tauhidul uluhiyyati yatadammanu jami'al ibadati fala yasrufu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un fala yasrifu Bukan, yusrofu. fala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un li'annahu huwal mustahiqqu laha faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun walau kana yaqulu la ilaha illallah bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadati madama lam yukhallis lillahi fiha kullaha falaisa bimuslimin. Baik, kemudian masih menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Qala al-muallif rahimahullah, walakinnal amru tsani, ini yang kedua. Yang pertama tadi kan, pertama engkau harus menyadari, mengetahui bahwa orang kafir yang diperangi Rasulullah hanya apa? Mengakui tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Supaya kita paham betul ini masalah tauhid dan syirik, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah di zaman dahulu itu mengakui tauhid rububiyah. Namun apa? Mereka tidak mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, walakinnal amru tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa ammalahum wa huwa annahum lam yashhadullaha bi tauhidil uluhiyah. Ini yang kedua. Itu orang-orang yang Nabi SAW mengkafirkan mereka dan Nabi menghalalkan darah dan harta mereka. Dan dia bahwasanya belum mempersaksikan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini. Ini perkara yang kedua. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu mereka dikafirkan oleh Rasulullah. Rasulullah halalkan darah dan hartanya. Wa huwa annahum, maksudnya wa huwa annahum ini huwanya bukan orang ya, bukan ke orang. Maksudnya penjelasan ini wa huwa annahum ini. Sebenarnya jadi huwanya itu namanya domir apa? Domir fasl itu untuk menekankan makna. Jadi jangan antum cari huwanya ini kembali ke siapa? Tidak ada orang di sini ini muzakkar, bukan itu. Maksudnya yang itu maksudnya adalah bahwasanya mereka annahum, orang-orang musyrikin itu belum mempersaksikan Allah dengan tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian qala asy-syari hafizahullah li'anna hadza huwal matlub wa huwa tauhidul uluhiyah. Karena yang diinginkan dari dakwah para anbiya war rusul itu tauhid uluhiyah. Apa artinya tauhid uluhiyah? Ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan. Walaisal matlubu ifradallahi bi tauhidir rububiyyati faqat. Bukanlah yang diinginkan hanya sekedar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah saja. La budda minal amroini, maka harus mendatangkan keduanya, yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. La budda minat tauhid rububiyyati. Taib, harus mendatangkan tauhid rububiyah, wa huwa mustalzimun li tauhidul uluhiyah. Yang mana tauhid rububiyah ini mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Contohnya begini, supaya bisa paham betul ya. Kenapa tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah? Jadi contohnya, kalau ada orang dia sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan rezeki pada dirinya, Allah yang menghidupkan dia dan mematikan dia dan mengatur segala urusannya, maka konsekuensinya dia harus mentauhidkan
yang diakui tadi itu di tauhid rububiyah. Dia harus konsekuensi dari pengakuannya terhadap tauhid rububiyah tadi itu mengharuskan adanya penyembahan kepada yang diakui tadi itu, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi misalnya contohnya itu contoh ininya. Kalau kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullah di kitab Ushul Tsalatsa, wal khaliqu li hadhil asya huwa mustahiqqu lil ibadati. Dia bilang pencipta segala sesuatu dialah yang pantas, yang berhak untuk diibadahi. Seperti itu. Siapa yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, menghidupkan, mematikan manusia, mengatur segala urusan mereka, memberikan rezeki, maka yang berhak untuk mendapatkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk diibadahi. Kenapa orang-orang soleh tidak berhak diibadahi, nabi, malaikat tidak berhak untuk diibadahi? Karena mereka tidak punya andil di situ. Maksudnya karena mereka bukan mereka yang menguasai semua itu. Jadi ini kalau logika yang sehat harusnya menerima ini dengan permasalahan ini. Misalnya contoh ini contoh saja ini. Misalnya ada orang dia atur semua urusannya antum. Antum mau beli ini dia belikan, antum mau makan ini dia belikan, antum mau keperluan ini dia penuhi semua. Urusan antum pokoknya semua urusannya antum ditanggung sama dia. Kira-kira masuk akal kira-kira ketika dia minta tolong sama antum satu perkara, terus antum menolaknya, antum berikan ke orang lain. Antum berikan ke orang lain. Kira-kira akal itu bisa terima tidak? Jelas tidak bisa. Begitu juga misalnya perumpamaan yang dibawakan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Seorang pembantu yang dia digaji oleh majikannya. Tapi majikannya satu ini. Dia digaji oleh majikannya, diberikan makan, minum, tempat tinggal oleh majikannya, seluruhnya diberikan oleh majikannya. Ini satu saja majikannya. Namun majikannya ini minta sama dia, pokoknya apa yang saya suruh terima. Ini orang yang satu ini pembantu ini atau budak ini tahu berarti yang diinginkan sama majikannya. Karena cuma satu saja yang dia urus. Seperti itu, satu majikan. Tapi kalau orang musyrikin itu banyak majikannya yang dia layani, yang mau dia buat ridho banyak. Misalnya berhala ini maunya sajen ini, pohon ini maunya sesajennya ini. Dia tidak tahu yang mana yang bisa dia buat ridho dari majikan-majikan yang tersebut, dari sekutu-sekutunya Allah tersebut. Seperti itu perumpamaan. Maka seorang muslim ketika dia sudah memahami tauhid rububiyah, maka konsekuensi dari tauhid rububiyah itu adalah tauhid uluhiyah. Dia harus menyembah Allah semata. Tidak boleh dia berikan penyembahannya peribadahannya kepada selain Allah. La yanfaku ba'duha an ba'din. Dua hal ini satu paket, tidak boleh terpisah antara sebagiannya tanpa yang lainnya. Tidak boleh terpisah antara sebagiannya dan yang lainnya. Maksudnya tidak boleh sekedar tauhid uluhiyah saja. Tidak boleh sekedar tauhid uluhiyah saja. Lihat ya, perhatikan. Kenapa saya sudah jelaskan tadi mengenai tauhid rububiyah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Ya. Pahamin ya? Coba diulangi siapa? Apin, bagaimana maksudnya itu? Jadi ada istilahnya konsekuensi dari uluhiyah itu mengharuskan adanya tauhid rububiyah. Kata para ulama, konsekuensi uluhiyah mengharuskan adanya rububiyah adalah bahwasanya ketika seorang hamba dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya menyerahkan seluruh peribadahannya kepada Allah, maka konsekuensi dari itu semua dia sudah ada keyakinan dalam hatinya bahwa Allah lah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rezeki. Itu kebalikannya. Jadi kalau ada orang dia sudah ahlu tauhid, kita tanya,
antum ini ahlu tauhid, dia bilang. Dia bilang, iya, insya Allah saya ini ahlu tauhid. Maksudnya bertauhid itu apa? Saya hanya menyembah Allah semata. Kalau dia sudah bilang itu, saya hanya menyembah Allah semata, memberikan peribadahan kepada Allah semata, berarti sudah tertanam dalam dirinya, sudah ada dalam dirinya bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, mengatur segala urusannya. Seperti itu. Itulah yang dibilang la yanfakku ba'duha an ba'din. Tidak boleh terpisah antara satu dan yang lainnya. Paham ya? Bagaimana coba diulang Pak Yanto? Maksudnya itu kalau misalnya orang sudah bertauhid uluhiyah, konsekuensinya tauhid rububiyah. Tapi kalau antum melihat ada orang dia mengakui hanya Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki kepada dia, mengatur alam semesta, tapi dia masih pergi minta-minta kepada orang soleh, masih pergi minta-minta kepada penghuni kubur, kepada mayit, maka kita katakan tauhidnya itu belum sempurna, bahkan dia harus mendatangkan tauhid yang paling utama. Kita katakan pengakuannya itu tidak ada artinya sama sekali, tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya. Misalnya dia menyembah hanya kepada Allah, baru pas kita tanya siapa yang memberikan rezeki sama antum, dia bilang itu yang dalam kubur, itu yang kasih rezeki. Maka kita katakan ini juga rusak tauhidnya juga ini, seperti itu. Jadi belum tentu misalnya orang dia sudah mengakui ini, misalnya hanya Allah yang berhak disembah, belum tentu dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, ya, belum tentu. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya ini ada, ya. Buktinya dia bertauhid, sudah kenal sunnah, sudah ikut kajian sunnah, ikut kajian tauhid bertahun-tahun. Pas giliran masalah rezeki, hatinya tergantung kepada makhluk. Nah, ini ada seperti ini. Giliran masalah pemberian rezeki, misalnya orang tuanya sakit atau anaknya sakit, istrinya sakit, dia bergantung kepada makhluk. Jadi belum tentu dia kalau bertauhid sudah uluhiyah, berarti dia sudah tauhid rububiyah. Sebagaimana belum tentu dia tauhid rububiyah sudah bertauhid dia uluhiyah. Jadi la budda min amroini, harus datangkan dua-duanya. Seperti itu. Misalnya dia sakit kan, misalnya tiba-tiba dia kena sakit. Pas dia sakit ini, dia orang yang bertauhid. Dia muncul dalam hatinya, hanya Allah yang harus saya sembah ini. Hanya Allah yang saya sembah ini. Maka ketika dia sakit, muncul dalam pikirannya bahwasanya tidak ada yang mendatangkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan penyakit. Jangan dia basalahkan orang, dia bilang, gara-gara ini, gara-gara ini. Gara-gara tabrak anjing ini. Itu. Tidak boleh. Dia keyakinan seperti itu. Harus didatangkan keyakinan bahwasanya ini semua sudah takdir Allah. Allah yang mengatur semua ini. Misalnya dia tiba-tiba ada hal yang dia tidak sukai terjadi seperti itu. Tidak boleh dia Tidak boleh dia, ini dia bertauhid, ini tauhid uluhiyah. Tidak boleh dia meyakini gara-gara ini, gara-gara ini. Dia harus yakini dia harus mengimani bahwasanya tidak ada yang tercipta yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Larinya nanti kemana ini? Larinya kemana? Beriman kepada takdir. Jadi saling keterkaitan dia. Seperti itu. Ada lagi orang sudah bertauhid, tapi giliran masalah rezeki minta-minta ke orang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang minta-minta sama orang itu rusak tauhid rububiyahnya. Orang yang masih suka minta-minta, meskipun dia sudah kenal sunnah, sudah ngaji, ya, sudah katanya ahlu tauhid, manhaj salaf, kokoh, kalau dia masih minta-minta sama orang, berarti rusak tauhid rububiyahnya. Minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah baru dia ambil sebab. Begitu caranya. Orang bertauhid itu seperti itu. Dia minta dulu kepada Allah, ya, sebagaimana asatidzah kita sering mengatakan sini, para salaf terdahulu kalau hilang DP sandal langsung minta, ya Allah saya punya sandal hilang ini, sambil dia ikhtiar cari sandalnya, atau mungkin dia bisa beli lagi. Kalau mau keluar dari rumah ya Allah saya mau beli garam, beli garam ini
Lihat bagaimana tauhidnya para salaf terdahulu. Ya Allah, saya mau beli garam. Mudahkan saya ini supaya dapat garam. Baru dia berikhtiar cari. Nah, ini perilaku orang yang bertauhid seperti ini. Kalau kita kan tidak. Oh, besok ada dars ini ya. Oh, so isi bensin, so isi ini. Ya, masih ada uang sedikit sudah. So pergi besok ini. Bersandar pada diri sendiri. Tidak mau minta tolong kepada Allah. So di atas motor ini, so di atas motor. Tidak ada sama sekali kepikiran, ya Allah, kalau bukan kalau bukan Kau yang kasih sampai saya di sana ini, tidak mau sampai saya di dars ini, di majelis ini. Tidak ada kepikiran ke sana. Kita ikhwan, kalau so belajar ini harus munculkan itu, pikiran itu. So di atas motor ini mau pergi masjid, so rapi dengan penampilan semua, bawa kitab harus munculkan ini. Ya Allah, selamatkan saya sampai di sana. Selamatkan saya sampai di tempat dars. Ini Ini orang bertauhid seperti ini. Talibul ilmi, ya, dunia ilmu itu dunia ketergantungannya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada kecerdasan, tidak bersandar pada kekuatan, tidak bersandar pada umur yang masih muda, tidak bersandar kepada otak yang masih encer. Itu dunia ilmu tidak seperti itu. Dunia ilmu itu dunia ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kuat, yang mampu, otaknya masih encer. Kalau disuruh pikir disuruh pikir bisnis, usaha, encernya minta ampun. Tapi Allah tidak kasih taufik dia untuk menuntut ilmu. Banyak seperti ini, banyak sekali. Ya. Dan antum sudah bisa lihat di sekitar antum. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada orang-orang seperti ini. Makanya dunia ilmu itu dunia ketergantungan kepada Allah. Saya selalu bilang, kalau ada ikhwah mahat datang sama anak bertanya, Kak, ini bagaimana, kasih nasihat dulu, saya ini baru kuliah di mahat begini. Saya bilang, antum banyak berdoa kepada Allah untuk bisa istiqomah di mahat, istiqomah belajar bahasa Arab, perbanyak doa. Bukan kepintaran antum. Kepintaran itu mihnah. Itu karunia yang Allah berikan kepada hambanya, yang dia kehendaki. Tapi untuk istiqomahnya antum, itu taufik, hidayah yang Allah berikan kepada antum. Ada yang pintar, ya pintar, masya Allah pintarnya, ya. Kalau anak, ya, maksudnya bukan anak bilang pintar, ya. Maksudnya kalau dibandingkan anak, masya Allah, ya, dia itu marja, maroji, rujukan dia itu kalau di kelas. Tapi ya, Allah tidak kasih taufik. Akhirnya dia lebih pilih Lebih pilih bekerja, cari nafkah daripada belajar. Padahal pintarnya minta ampun. Pintarnya minta ampun. Kalau misalnya ditanya di kelas, apa ini, anunya ini, begini. Kalau semua tidak bisa jawab, dia kunci terakhir dia. Dan selalu benar kalau jawab. Akhirnya berhenti dari mahat. Seperti itu. Jadi jangan antum sudah belajar ini, sudah pelajari tauhid, belajar bahasa Arab, sedikit pun jangan pernah antum andalkan antum punya kejagoan, ya. Antum punya kehebatan, sedikit pun jangan. Selalu antum andalkan, ya Allah, ini bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Antum mau pergi kerja ini, ya. Misalnya siapa contoh Pak Ferry, ya. Pergi kerja di mana? Di Anggrek, kan? Nah, contoh ini, turun dari rumah. Nah, di atas motor itu Pak Ferry langsung gantungkan hati. Ini contoh saya bilang, ya. Langsung gantung. Ya Allah, kasih selamat saya. Tidak apa-apa, cuma selang paling 5 detik antum itu. Diam sedikit, antum merenungkan, datangkan hatinya antum. Ya Allah, ini saya mau mencari nafkah ini untuk saya punya anak dan istri ini. Baru kalau antum sudah gantungkan begitu, berarti secara tidak langsung apa saja yang terjadi sama antum di jalan, itu antum sudah akan terima. Karena Karena antum sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Antum yang kahar datang dari kota, dari Telaga ke sini, ke majelis. Apa saja yang kalau antum sudah gantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, antum minta keselamatan, ya, apa saja yang tertimpa sama antum di jalan, pada hakikatnya antum telah terima karena antum sudah serahkan urusannya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kurang dari kita. Ini yang kurang, yang kadang itu sudah menjadi kebiasaan saja. Ya, karena sudah sehat, karena mampu, masih muda. Gantungkan terus itu. Apalagi dalam perkara-perkara ma'ruf. Misalnya mau pergi beli contoh ini, ya, mau pergi beli ini karpet, misalnya ke kota kan, naik mobil, gantungkan ikhwan. Ini perkara yang ma'ruf ini. Supaya setiap detik yang antum lewati di jalan itu terhitung pahala terus. Itulah konsekuensi dari tauhid. Ya, itulah konsekuensi dari tauhid.
Paham ini yang saya maksud kan? Paham ya? Seperti itu. Jadi silakan antum praktekkan dan antum rasakan sendiri bagaimana bedanya dari yang sebelumnya itu, sebelumnya. Silakan antum praktekkan. Cuma paling antum diam sedikit, ya. Misalnya baca doa bismillah tawakkaltu itu kan? Ya kan? Berarti antum bertawakal hanya kepada Allah kan? Baru kasih muncul itu perasaan itu. Ya Allah, kasih selamat saya sampai di sana. Kalau antum tidak selamatkan saya ini tidak bisa sampai di sana saya ini. Hatta cuma dari tahu ke sini. Iya. Tidak ada jaminan itu. Tidak ada jaminan. Jadi harus semuanya Semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian maka yang perkara yang kedua sampai di mana tadi itu? Satria sampai di mana tadi itu? Sama di matan. Selesai tadi itu saya jelaskan. Nah, la yanfaku ba'duha an ba'din. Baik, kemudian qala al-muallif rahimahullah, poin ke-21, tauhid uluhiyah maksudnya adalah alla yud'a, bahwasanya tidak ada yang dimintai doa. Nah, ini makna tauhid uluhiyah. Dari makna dari versi yang lain. Dari sigoh yang lain, bentuk kalimat yang lain. Bahwasanya tidak ada yang dimintai doa. Wala yurja, tidak ada yang dimintai harap, illallahu wahdah, kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Taib. Kemudian qala asy-syarih hafizahullah, ai wa tauhidul uluhiyati yatadammanu jami'al ibadati, dan tauhid uluhiyah itu memuat seluruh peribadahan. Wala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un, dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah minha. Hanya kembali ke mana? Pak Ferry, kembali ke mana hanya itu? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mudzakkar. Minha. Wala yusrafu li ghairillahi minha. Kembali ke mana itu? Al ibadah, begitu. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah minha, dari peribadahan-peribadahan itu, syai'un, sedikit pun. Li'annahu huwal mustahiqqu laha, karena Allah lah, dialah yang berhak laha, hanya kembali ke mana kahar? Ibadah. Mustahiqqu lil ibadah. Karena Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun walau kana yaqulu la ilaha illallah. Saya ulang. Siap-siap Pak Yanto terjemahkan. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun walau kana yaqulu la ilaha illallah. Apa artinya Pak Yanto? Ibadahnya syai'an, sedikit pun, Naam. Walau kana yaqulu la ilaha illallah. Itu ahsan. Maka siapa saja orang yang menyerahkan, memalingkan dari peribadahan itu sedikit pun, syai'an, sedikit saja, kepada selain Allah, fa innahu musyrikun, maka sesungguhnya dia musyrik meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadati madama lam yukhallis lillahi fiha kullaha falaysa bimuslimin. Bahkan sekiranya dia beribadah kepada Allah bi anwa'in minal ibadati, dengan berbagai jenis ibadah-ibadah, dia lakukan ini dengan berbagai jenis ibadah, berhaji, puasa, salat, berhaji sampai 100 kali. Madama lam yukhallis lillah, selama dia tidak mengikhlaskan peribadahannya lillah fiha, dalam peribadahan itu tersebut, kullaha, seluruh peribadahan tadi, selama dia tidak murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimuslimin, maka dia bukanlah seorang muslim. Inilah yang dikatakan biasa siapa? Asatidzah kita di antara Ustaz Ilham, dia bilang, biar bahaji 100 kali, dia bilang. Biar mau ini sampai 100 kali. Kalau dia tidak ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak serahkan itu hanya untuk Allah, maka dia bukanlah seorang muslim.
Taib, tafadhal. Pak Ferry baca lagi 22. Hah? Oh, Satri yang baca lagi. Sampai di mana? So lewat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yustaghatha bi ghairihi wa la yustaghatha Nah. bi ghairihi wa la yuzbaha li ghairihi wa la yunzara li ghairihi la limalakin muqarrabin wa la nabiyyin mursalin faman istaghatha bi ghairihi faqad kafara wa man dhabaha li ghairihi faqad kafara wa man nadhara li ghairihi faqad kafara wa ashbahu dhalik. Qala syarih hafizahullah ay man fa'ala dhalika fa innahu yakfuru walau kana yaqulu la ilaha illallah li'annahu lam yuhaqqiqha fa huwa mutanaqidun. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghithu bi ghairillahi minal amwati wal ghaibina wal jinni wasyayatini? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillahi? Hadza tanaqudun. Qala al-muallif rahimahullah wa tamamu hadza an ta'rifa annal musyrikina alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihina mithla al-malaikati wa Isa wa ummihi wa Uzairin wa ghairihim minal awliya'i fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Qala syarih hafizahullah al-musyrikuna al-awwaluna laisu kullahum ya'buduna al-asnama fahum mutafarriquna fi ibadatihim faminhum man ya'budul asnama wa minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a wa minhum man ya'budus salihina war rasulu sallallahu alaihi wasallam qatalahum Rasulu sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum wa lam yaqul ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnama wa yatrukul ladzina ya'budu Uzairan wa ya'budunal masiha wa ya'buduna salihina ma farraqa bainahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa haula'il quburiyun al-yawma yaquluna asyirku ibadatul asnami wa ibadatul awliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallahi laysat bisyirkin li'anna syirka ibadatul asnami faqat. Ya subhanallahu ar-rasulu qatalal jami'a alladzina ya'budunal asnama walladzina ya'budunal malaikata walladzina ya'budunal masiha walladzina ya'buduna Uzairan walladzina ya'buduna al-awliya'a was-salihina lam yufarriq bainahum li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Kemudian kata beliau, qala al-muallif rahimahullah wa tamamu hadza sebelumnya afwan. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wala yustaghatha bi ghairihi wala yuzbaha li ghairihi. Dan tauhid uluhiyah itu masih lanjutannya. Tauhid uluhiyah itu seseorang maksudnya Allah Subhanahu wa taala wala yustaghatha bi ghairihi wala yuzbaha li ghairihi. Dan dia tidak beristighosa dan tidak beristighosa dengan selain Allah, dan juga tidak melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Itu tauhid uluhiyah. Wala yunzaru li ghairihi, tidak diberikan nazar. Kalau tadi tidak diberikan penyembelihan, tidak diberikan istighosa kepada selain Allah, tidak diberikan penyembelihan kepada selain Allah, tidak diberikan nazar kepada selain Allah. Itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah. La limalakin muqarrabin, tidak diberikan kepada malaikat yang dekat kepada Allah. Wala nabiyyin mursalin, tidak juga kepada nabi yang diutus. Nah, tidak boleh.
Jadi dia bawakan perumpamaan yang paling tinggi ini. Malaikat yang dekat dengan Allah dengan nabi yang diutus. Tidak boleh semuanya itu diberikan nazar, penyembelihan, tidak boleh. Doa, harap kepada malaikat, kepada nabi, tidak boleh semuanya. Maka kata beliau, faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafara. Siapa yang beristighosa kepada selain Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia telah kafir. Faman dzabaha li ghairihi faqad kafara. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa man nazara li ghairihi faqad kafara. Siapa yang bernazar untuk selain Allah. Baik. Kalau ditanya kenapa melakukan ini? Mau memberi makan misalnya 100 orang miskin. Saya punya nazar ini. Untuk siapa? Untuk yang dalam kubur itu supaya terkabulkan saya punya hajat. Nah, ini bernazar untuk selain Allah. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka dia kufur. Wa asbahu dzalika, dan yang semisal dengan hal-hal tersebut. Kemudian qala asy-syari ay man fa'ala dzalika. Siapa yang melakukan hal tersebut, istighosa, bernazar, menyembelih, ya, meminta, berdoa, berharap, ya, fa innahu yakfuru walau kana yaqulu la ilaha illallah. Maka dia telah kafir, maka dia telah kufur meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, baru kenapa Syekh cuma bawakan contoh itu? Istighosa, menyembelih, bernazar. Nah, siapa yang tahu alasan? Kenapa Syekh cuma bawakan meskipun bukan itu batasannya. Kenapa cuma beliau bawakan hanya istighosa, menyembelih, bernazar, apalagi nih, berharap, berdoa. Kenapa? Ada yang tahu? Maksudnya ini yang kecil, contoh yang kecil ini. Sholat itu doa, masuk ke dalam doa sholat itu. Yang lain contohnya maksudnya apa? Kenapa bisa? Masya Allah, itu karena banyak yang melakukan ini. Banyak sekali orang yang terjatuh di sini. Makanya dia bawakan contoh yang itu. Taib, paham ya? Jadi banyak yang jatuh di situ, orang yang jatuh di situ. Taib. Kemudian kata beliau, li'annahu lam yuhaqqiqha fa huwa mutanaqidun. Karena dia pada hakikatnya tidak merealisasikan ibadah yang diinginkan. Fa huwa mutanaqidun. Dia orang yang kontradiktif, orang yang berlawanan. Dia orang yang kontradiktif. Kemudian Syekh tanya, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Bagaimana bisa dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menyembelih untuk selain Allah? Saya bertanya ini, bagaimana bisa dia mengucapkan la ilaha illallah sementara dia menyembelih kepada selain Allah? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghitsu bi ghairillahi minal amwati wal ghaibina wal jinni wasyayatin? Bagaimana bisa dia mengucapkan la ilaha illallah sementara dia beristighosa kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang sudah mati, orang yang gaib, yang tidak ada di tempat, dan juga jin dan syaitan? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah sementara dia bernazar kepada selain Allah? Hadza tanaqudun. Ini adalah hal yang berlawanan. Hal yang berlawanan. Siapa yang bisa jelaskan di mana sisi berlawanannya? Siapa yang bisa jelaskan di mana sisi berlawanannya? Kemudian qala al-muallif hafizahullah rahimahullah wa tamamu hadza. Dan menyempurnakan dari penjelasan ini yaitu antarifa annal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-solihin. Ini engkau menyadari, mengetahui bahwasanya orang musyrik yang dulu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una as-solihin. Mereka berdoa kepada orang soleh. Taib yad'una as-solihin mislal malaikati. Seperti siapa? Seperti malaikat. Taib, malaikat. Malaikat ini masuk golongan solihin, malaikat. Karena mereka tidak diperintah mereka tidak menyelisih apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu makanya disebut sebagai masuk golongan solihin. Seperti malaikat,
Nabi Isa, golongan orang soleh. Wa ummihi, ya. Taib, Isa dan ibunya, dan juga Uzair. Ini orang soleh semua. Wa ghairahum minal auliyai, dan juga selain dari mereka itu semua dari kalangan para wali. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbir. Maka mereka pun telah kufur dengan hal ini. Bersamaan dengan itu mereka telah mengakui bahwa Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Baik. Jadi ini sudah semangat ini. Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Padahal apa? Padahal mereka kufur. Kenapa mereka kufur? Karena apa? Mereka berikan ibadahnya kepada orang-orang soleh. Baik. Kemudian qala Asy-Syari, al-musyrikun al-awwaluna laisu kullahum ya'buduna al-asnam. Perhatikan. Orang musyrik di zaman Nabi SAW yang dulu, tidak seluruhnya dari mereka itu menyembah berhala. Jadi tidak semua mereka menyembah berhala dulu itu. Meskipun ada 300 berhala yang ada di sekitar, 300 lebih berhala yang ada di sekitar Makkah, tapi tidak semuanya mereka menyembah berhala. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim. Mereka berselisih, berpecah-pecah dalam peribadahan mereka. Orang-orang musyrikin zaman dahulu berpecah-pecah. Maka di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala, menyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Ini. Di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, ya, yang mereka namakan sebagai Lata, Uzza itu. Ya. Kalau Al-Lata, itu nanti ada perbedaannya di sini, nanti di Qawaidul Arba insyaallah. Ada bedanya Lata dengan Latta. Ada bedanya Lata dengan Latta. Nah, beda dia itunya, ya. Yang satu batu, yang satu pembuat roti. Orang soleh. Dua-dua dikasih jadi berhala. Nanti ada di sini, nanti dijelaskan di Qawaidul Arba insyaallah nanti setelah ini, setelah tafsir kalimat tauhid. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang menyembah orang soleh. Baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di tengah-tengah mereka, qatalahum kullahum. Nabi memerangi mereka semuanya, tidak membeda-bedakan. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak beda-bedakan. Misalnya Nabi ada orang bilang Nabi beda-bedakan, kita katakan tidak. Ya. Dia bilang begini, karena dia menyembah Nabi Isa berarti tidak diperangi. Karena dia menyembah Uzair orang soleh berarti tidak diperangi. Tidak seperti itu. Nabi perangi seluruhnya. Mau menyembah malaikat, nabi atau siapa, Nabi perangi seluruhnya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Fitnah di sini maksudnya kesyirikan. Taib. Walam yakul, Nabi tidak mengatakan ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnam. Nabi tidak katakan kepada mereka, aku tidak memerangi kecuali hanya orang yang menyembah berhala saja. Nabi tidak katakan seperti itu. Wa yatrukul ladzina ya'budu Uzairan wa ya'budul Masiha, dan Nabi meninggalkan tidak memerangi orang yang menyembah Uzair dan Al-Masih. Tidak seperti itu. Ya. Nabi memerangi seluruhnya. Dan juga maksudnya ya'buduna sholihin ma farraqa bainahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedikit pun tidak pernah membeda-bedakan untuk memerangi mereka seluruhnya. Jadi kaidahnya kapan saja, kaidah dari Nabi SAW ini, maksudnya kaidah dari perbuatan Nabi SAW ini, kapan saja seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia wajib diperangi. Nah ini, di zaman Nabi SAW ini. Kapan saja orang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, mau dia malaikat, wali, orang soleh, nabi, diberikan peribadahnya kepada mereka ini, mereka tetap diperangi. Jadi tidak ada perbedaan. Taib. Sementara haula'il kuburiyun al-yauma yaqulun, orang-orang yang penyembah kubur di zaman ini mengatakan asyirku ibadatul asnam. Kesyirikan itu hanya beribadah kepada berhala. Dia bilang, ini orang kuburiyun sekarang. Kalau ditanya kesyirikan itu apa sih? Dan bilang
Kesyirikan itu penyembahan kepada berhala, menyembah patung, ya, itu menurut mereka. Sementara wa ibadatul auliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallah. Sementara menurut mereka peribadahan kepada para wali, menyembah kepada orang soleh, meminta kepada orang soleh, itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah dan juga tawassul kepada Allah agar bisa sampai kepada Allah. Itu kata mereka. Itu bukan syirik, dia bilang. Kita ini bertawassul. Nah, mereka bilang begitu. Kita ini cuma bertawassul, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ini orang-orang yang ada, orang-orang soleh ini. Nah, pahamin ya? Nah, baru mereka bilang, laisat bisyirkin. Itu bukan kesyirikan. Dalam bilang seperti itu. Li'anna syirka ibadatul asnami faqat. Kata mereka, karena kesyirikan itu adalah peribadahan kepada berhala saja. Maka kata Syekh Fauzan, ya subhanallah, ya, maha suci Allah, ya. Ar-rasulu qatalal jami'a. Rasul itu memerangi seluruhnya. Nah, dia bilang, Rasul itu memerangi seluruhnya. Rasul memerangi alladzina ya'buduna asnama. Rasul memerangi yang menyembah berhala. Walladzina ya'buduna al-malaikata. Rasul memerangi yang menyembah malaikat. Walladzina ya'buduna al-masiha. Rasul memerangi yang menyembah Isa al-Masih. Walladzina ya'buduna Uzairan. Rasul memerangi yang menyembah Uzair. Walladzina ya'buduna auliya was-solihin lam yufarriq bainahum. Dan Rasul memerangi orang yang menyembah para wali dan soleh. Nabi tidak membedakan mereka sedikit pun. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqati. Karena antara mereka itu tidak ada perbedaan sama sekali secara hakikat. Ya, secara hakikatnya mereka itu tidak ada bedanya sama sekali. Maka kita katakan kaedahnya itu dari perbuatan Nabi SAW. Selama seseorang menyembah kepada selain Allah, memberikan peribadahannya sedikit pun kepada selain Allah, maka dia wajib diperangi. Baik. Lalu bagaimana penyikapan kita terhadap misalnya kita tidak mampu? Misalnya ada orang ini, tetangga kita mungkin melakukan kesyirikan, namun kita tidak mampu apa? Nah, tidak mampu untuk mendakwakan ke mereka. Paling minimal apa? Paling minimal kita ingkari itu. Ada muncul ketidaksukaan, rasa jijik, rasa tidak suka dengan apa yang mereka lakukan itu. Paling minimal sekali itu. Ya. Kalau tidak bisa dirubah dengan tangan, ya dengan lisan. Ya, kita sampaikan, dia bilang, Pak, mohon maaf, ini sebenarnya tidak ada yang dicontohkan seperti ini. Tentunya dengan cara yang baik ya. Jangan juga langsung main bakar dorong punya ini, ya jangan. Atau misalnya langsung ini mereka. Nah, ini sebenarnya paling bagus ini untuk paling bagus mereka yang punya kekuasaan itu. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Nanti penjelasannya itu nanti kan insya Allah setelah ini Qaulul Arba, ya, lanjutannya nanti itu yang kita baca Qaulul Arba, Nawaqidul Islam, akan tabuka sedikit demi sedikit nanti itu. Ya, dia punya ikatan-ikatan yang masih simpul-simpulnya itu tak ikat perincian-perincian tabuka sedikit-sedikit. Sampai nanti insya Allah nanti kita masuk ke Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Insya Allah nanti di sana jelas berkaitan dengan tauhid uluhiyah di sana. Khusus itu 66 bab membahas tauhid uluhiyah dan perincian-perinciannya insyaallah. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.